Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fakriah, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dari Prodi Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora, kelas 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Shorof untuk penerjemahan oleh Bapak Zamzam Nurhuda, SSMA UM. Di video kali ini, saya akan membahas tentang verba yang ditinjau dari segi waktu dan objeknya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi verba. Verba, menurut KBBI, adalah kata yang menggambarkan proses, menunjukkan perbuatan, keadaan, ataupun kata kerja. Di dalam bahasa Arab, verba disebut dengan fi'il, yang berarti pekerjaan. Jarin dan Mustafa Amin mendefinisikan verba dengan al-fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanil khosin. Fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu keadaan, perbuatan dalam waktu tertentu. Dari definisi di atas, bisa kita simpulkan bahwa verba adalah kata yang menunjukkan pekerjaan yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, akala Aliyun al-khubza. Kata akala di sini merupakan kalimat fi'il, yaitu fi'il madi, karena mempunyai arti telah makan, menunjukkan pekerjaan yang berhubungan dengan waktu. Untuk dapat mengetahui kalimat fi'il, selain dari artinya, kita juga bisa melihat dari tanda dan ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat fi'il yaitu, yang pertama, didahului huruf qad. Huruf qad ini masuk kepada fi'il madi dan fi'il mudhari. Huruf qad memiliki arti sesungguhnya atau sungguh-sungguh. Contohnya yaitu qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1. Kata aflaha di sini merupakan kalimat fi'il madi karena didahului oleh huruf qad. Yang kedua yaitu didahului huruf sin yang masuk kepada fi'il mudhari. Huruf sin mempunyai arti akan atau bakal. Contohnya yaitu sa'ashtari at-ta'ama fil maqsof. Saya akan membeli makan di kantin. Kata ashtari merupakan kalimat fi'il mudhari yang diawali oleh huruf mudhari'ah hamzah dan diawali tanda atau ciri fi'il yaitu sin. Yang ketiga yaitu didahului huruf saufa yang masuk kepada fi'il mudhari. Huruf saufa juga memiliki arti yang sama dengan sin, yaitu akan. Bedanya, jika sin itu untuk waktu dekat, sedangkan saufa itu untuk waktu yang lebih jauh. Contohnya, kalla saufa ta'lamun, artinya jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Quran surat At-Takasur ayat 3. Kata ta'lamun di sini adalah kalimat fi'il mudhari yang diawali dengan huruf mudhari'ah ta, dan terdapat kata saufa sebelumnya. Yang keempat itu diakhiri tak tani sakinah yang masuk kepada fi'il madi. Tak tani sakinah ini tidak memiliki arti khusus, hanya huruf tambahan saja. Tak tani sakinah merupakan ciri fi'il madi, domirnya itu domir hiya. Contohnya, qalat Fatimatu hiya jamilatun. Fatimah telah berkata bahwa dia cantik. Kata qalat diakhiri dengan huruf ta yang berharokat sukun atau disebut juga tak tani sakinah. Kalimat tersebut merupakan kalimat fi'il madi. Cirinya adalah diakhiri tak tani sakinah. Kemudian yang kelima itu diakhiri oleh tak fa'il yang menunjukkan sebuah subjek yang dikenai pekerjaan atau peristiwa, masuknya kepada fi'il madi. Contohnya katabtu ad-darsa, saya telah menulis pelajaran. Huruf ta yang sambung dengan kalimat fi'il ini adalah tak fa'il yang menunjukkan subjeknya. Kemudian, fi'il terbagi dalam beberapa jenis berdasarkan kriterianya masing-masing. Di antaranya, yang pertama, berdasarkan segi waktunya atau kala. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Yang kedua, berdasarkan jenis atau konsonan radikal atau jenis huruf asli, dibagi menjadi 2, yaitu shahih dan mu'tal. Kemudian yang ketiga, berdasarkan keberadaan objeknya, terbagi menjadi lazim dan muta'addi.
Kemudian ada berdasarkan keberadaan subjeknya. Fiil itu terbagi menjadi dua, yaitu maklum dan majhul. Setelah menjelaskan mengenai definisi verba dan ciri-cirinya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang verba yang ditinjau dari segi waktu dan objeknya. Verba ditinjau dari segi waktu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada verba perfect atau verba madi. Yang kedua ada verba imperfect atau fiil mudhari. Dan yang ketiga yaitu verba imperatif atau fiil amar. Yang pertama itu verba perfect atau fiil madi, yaitu madalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinan bi zamanil madi. Artinya, fiil madi adalah fiil yang menunjukkan kepada suatu makna yang telah lampau. Contohnya, dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haq, yang artinya yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab atau Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Quran surat Al-Baqarah. Kata nazala di sini merupakan kalimat fi'il madi karena ia mempunyai arti telah menurunkan. Yang kedua itu verba imperfect atau fi'il mudhari. Madalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinan bizamani yatamilul hal wal istiqbal. Artinya, fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan kepada suatu makna yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Contohnya itu liman yasha'u wa yaqdir, inna rabbaka yabsutur rizqa. Artinya, sungguh Tuhanmu melampangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi. Quran surat Al-Isra ayat 30. Kata yakdiru dan yabsutu adalah fi'il mudhari karena mereka berdua didahului oleh huruf mudhari'ah yaitu huruf ya dan berhubungan dengan waktu yang sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu verba imperatif atau verba amar. Madalla ala tolabi wuqu'il fi'li minal fa'il al-mukhatabu bi ghairi lamil amri. Fi'il amar yaitu fi'il yang menunjukkan kepada suatu tuntutan pekerjaan dari pembicara kepada lawan bicara tanpa adanya lam amar. Contohnya itu qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Tuhanku, berikanlah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu. Quran surat Al-A'raf ayat 15. Kata auzi ini di sini adalah kalimat fi'il amar karena ia menunjukkan arti perintah, yaitu berilah aku. Selanjutnya ada verba yang ditinjau dari segi objek, terbagi menjadi dua, yaitu verba transitif atau fi'il muta'adi dan verba intransitif fi'il lazim. Yang pertama, verba transitif atau fi'il muta'adi. Al-fi'lu al-muta'adi yatajawazu fa'iluhu wa yansubu maf'ulun bih liyastakmila ma'nahu. Fi'il muta'adi atau verba transitif ialah fi'il yang melewati subjeknya dan memerlukan objek untuk menyempurnakan maknanya. Maksudnya adalah transitif atau fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang memerlukan satu maf'ul atau lebih sebagai objek untuk menyempurnakan maknanya. Apabila tidak ada maf'ul dalam kalimat yang terdapat fi'il muta'addi, maka maknanya tidak akan sempurna. Maksudnya adalah verba transitif atau fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang memerlukan satu maf'ul atau lebih sebagai objek untuk menyempurnakan maknanya. Apabila tidak ada maf'ul dalam kalimat yang terdapat fi'il muta'addi, maka maknanya itu tidak akan sempurna atau tidak termasuk kalam yang mufid. Contohnya itu adalah yaktubu Ahmadu ar-risalata. Ahmad menulis surat. Kata yaktubu ini merupakan fi'il muta'addi. Kenapa? Karena dia itu membutuhkan maf'ul bih untuk menyempurnakan maknanya. Jika tidak ada maf'ul bih, maka maknanya itu tidak akan sempurna. Contohnya seperti ini, yaktubu Ahmadu, Ahmad menulis. Jika hanya seperti itu, maka maknanya itu belum dapat memahami apa yang Ahmad tulis. Maka maka fi'il muta'addi membutuhkanlah kepada maf'ul bih agar maknanya itu dapat dipahami. Jadi yaktubu Ahmadu ar-risalata, Ahmad menulis surat.
Jadi Ahmad itu menulis surat, yang ditulis Ahmad itu adalah surat. Fi'il lazim bisa dimuta'adikan dengan menambahkan hamzah, menambahkan tasydid, dan menambahkan alif. Contohnya itu khoroja keluar, menjadi akhroja mengeluarkan. Akhroja Muhammadun al-Qitto, Muhammad mengeluarkan kucing. Yang kedua yaitu verba intransitif atau fi'il lazim. Al-fi'lul lazim yastaqiru hudutsuhu fi fa'ilihi wa yaktafi bi raf'ihi liyutimma ma'nahu. Fi'il muta'addi atau verba transitif ialah fi'il yang melewati subjeknya dan memerlukan objek untuk menyempurnakan maknanya. Dari definisi di atas, maksudnya itu adalah fi'il lazim adalah fi'il yang hanya memerlukan fa'il sebagai pelaku atau subjek yang dibaca rofa dan tidak mempunyai maf'ul bih atau sasaran pekerjaan. Atau bisa juga diartikan dengan fi'il yang membutuhkan maf'ul objek. Kalimat yang ada fi'il lazimnya itu sempurna maknanya meskipun tidak ada maf'ul. Contohnya seperti jalasa arifun, arif duduk. Di sini fi'il jalasa itu tidak membutuhkan objek karena maknanya ini sudah jelas. Jalasa arif duduk. Yang duduk siapa? Yang duduk itu adalah arif. Demikianlah yang telah saya jelaskan mengenai verba ditinjau dari segi waktu dan subjeknya. Selanjutnya saya akan menjawab 5 dari 6 soal ujian akhir semester Sorab untuk penerjemahan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan labikoh, lahikoh, dan dakhilah dalam morfologi bahasa Arab? Di dalam morfologi ada yang disebut dengan afiksasi atau kata imbuhan. Afiksasi diistilahkan dalam bahasa Arab dengan ahrufuz ziyadah, yang berarti huruf-huruf tambahan. Afiksasi ini jika ditambahkan pada struktur kalimat maka dapat menjadikan macam-macam makna semantis, maka sesuai huruf yang ditambahkan. Ahrufuz ziyadah ada yang disebut dengan sabikoh, lahikoh, dan dakhilah. Yang pertama itu sabikoh atau prefix, yaitu afiks atau huruf ziyadah yang diletakkan di depan kata dasar. Prefix ini juga disebut dengan awalan. Contohnya itu seperti pada kata akhroja yang mendapatkan afiksasi dengan imbuhan prefiks hamzah di depan kalimatnya. Dengan tambahan ini mengubah arti asalnya yang awalnya khoroja artinya keluar menjadi akhroja mengeluarkan, atau di kata muslimun yang mendapatkan afiksasi dengan imbuhan mim di depan kalimatnya, mengubah arti asalnya yang awalnya mempunyai arti selamat, salimah selamat menjadi muslimun orang yang selamat. Yang kedua itu dakhilah atau infiks, yaitu afiks yang ditambahkan di tengah atau juga disebut dengan sisipan, yaitu proses imbuhannya disebut sebagai infiksasi, seperti pada kata qotala yang mendapatkan imbuhan berupa alif di tengah, mengubah arti asalnya yang awalnya qotala membunuh, ditambahkan afiks di tengah menjadi qotala yang artinya memerangi. Atau dalam kata katibun yang mendapatkan imbuhan berupa huruf alif di tengah, mengubah arti asalnya yang awalnya kataba yang artinya menulis menjadi katibun, orang yang menulis. Yang ketiga itu al-laikoh, yaitu sufiks atau afiks yang ditambahkan di akhir kata, seperti kata qoro'tu. Nah, kata tu di sini itu adalah tambahan di akhir kata yang berarti sufiks. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan pola-pola isim atau nomina dalam bahasa Arab. Pola-pola isim dalam bahasa Arab memiliki prinsip akar dan pola. Maksud dari akar di sini adalah asal sebuah kata. Kata kataba mempunyai asal ka, ta, dan ba. Dari asal kata inilah nantinya akan melahirkan beberapa pola atau bentuk kata yang sering disebut
dengan wazan. Pola adalah bentuk kata yang mengalami perkembangan sehingga dari satu asal kata akan menghasilkan kata yang berbeda-beda dengan makna yang tentunya berbeda pula. Pola pola nomina bahasa Arab adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nomina verba atau isim masdar. Isim masdar adalah nomina yang diderivasikan dari bentuk dasar verba berakar 3. Polanya itu fa'ala, contohnya fahima yafhamu fahman. Yang kedua yaitu nomina ficis atau isim maroh. Isim maroh adalah nomina yang menyatakan perbuatan yang dilakukan satu kali. Contohnya syaroba yashrobu syurbatan. Syurba itu artinya sekali minum. Kemudian yang ketiga ada nomina loci et temporasis atau isim makan dan isim zaman adalah nomina yang menyatakan tempat dan waktu. Pola yang digunakan ini adalah maf'alun dan maf'ilun. Contohnya itu maktabun dan masjidun. Yang keempat yaitu partisipal aktif atau isim fa'il, yaitu isim mustaq yang berarti orang yang. Salah satu polanya yaitu fa'ilun atau mufa'ilun. Contohnya katibun atau musafirun. Dan yang kelima ada partisipal pasid atau isim maf'ul, yaitu isim mustaq yang berarti orang yang di atau objek sasaran. Salah satu polanya yaitu maf'ulun atau mufa'alun. Contohnya malisulun atau muhammalun. Selanjutnya ada nomina unitatis atau isim wadah, yaitu nomina yang menandakan satu buah dari sebuah jenis benda atau satu bagian dari keseluruhan yang terjadi dari beberapa bagian serupa. Nomina ini dibentuk atau sama dengan nomina ficis dengan menambahkan sufiks tak marbutoh pada nominanya, seperti contohnya bakoroh yang artinya seekor sapi, baik maskulin ataupun feminin. Selanjutnya ada nomina diminutif atau isim tasgir, yaitu isim mustaq yang dibentuk untuk mengecilkan dan memiliki beberapa fungsi. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama takrib, mendekatkan. Yang kedua taklil, menyedikitkan. Dan yang ketiga tahrik, meremehkan. Mempunyai pola fa'ilun, fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Contohnya itu usaifirun, pipit kecil. Kemudian duraihimun, sedikit dirham. Dan kulaibun, anjing kecil. Selanjutnya ada nomina instrumental atau isim alah. Yaitu nomina yang menyatakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Polanya itu mif'alun, mif'alatun, mif'alun. Contohnya mirkomun, artinya alat tulis. Kemudian mimsahatun, artinya penghapus. Soal yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan infleksi atau tasrif lugawi dan derivasi. Tasrif istilahi. Tasrif dikenal sebagai perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Tasrif itu terbagi menjadi 2. Yang pertama tasrif lugawi, yang kedua itu tasrif istilahi. Tasrif lugawi adalah perubahan bentuk-bentuk kata sesuai domirnya. Contohnya itu nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna. Pola kata yang tadi itu mengikuti domirnya, yaitu domir huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, anak dan nanu.
Morfosintaksis bisa difahami dengan dua aspek. Yang pertama adalah teoritis, bahwa ilmu ini menggabungkan materi-materi morfologi dengan materi sintaksis. Yang kedua itu aspek praktis, yaitu sebuah kajian terhadap bahasa ditinjau dari segi morfologi dan sintaksisnya secara sekaligus. Contohnya pada kata at-thalibani la yashtari. Misalnya at-thalibani itu berupa isim rofa dengan alamat rofanya alif dan nun. Kenapa dia menjadi rofa? Karena dia itu mubtada di awal kalimat. Nah, contoh kajian seperti ini sudah bisa disebut dengan morfosintaksis. Pertanyaan yang kelima itu bagaimana hubungan morfologi dengan penerjemahan leksikal dan gramatikal? Seperti yang telah kita ketahui bahwa morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk kata dan termasuk salah satu ilmu yang penting dalam ilmu linguistik. Selain morfologi, ada juga leksikal, yaitu makna yang sebenarnya atau makna yang memang sudah ada di dalam kamus. Contohnya seperti kata malabisun yang artinya baju. Di dalam kamus KBBI, baju adalah pakaian penutup badan bagian atas. Kemudian ada juga gramatikal, yaitu makna yang muncul akibat dari adanya proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contohnya pada kata gofaro, artinya mengampuni, diafiksasikan dengan prefiks ista menjadi istaghfaro yang artinya mohon ampun. Ketiganya ini saling berhubungan dalam hal bentuk, yang mana sangat penting bagi seorang penerjemah. Jika seorang penerjemah tidak paham tentang morfologi atau perubahan seluk-beluk bentuk kata, maka terjemahannya pasti banyak kesalahan. Karena di dalam bahasa Arab, jika bentuk kata berubah, otomatis berubah juga artinya. Misalnya nih, jika penerjemah ingin menerjemahkan bentuk dasar dari kata malabisun, tapi dia tidak paham mengenai morfologi, mengenai seluk-beluk katanya, maka kemungkinan besar dia akan melakukan kesalahan di dalam penerjemahannya. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.